Salah satu pengaruh besar dari masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dapat terlihat dari aspek politik, yaitu dengan berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha, salah satunya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya memiliki makna kemenangan yang gemilang. Letak pusat kerajaan Sriwijaya diperkirakan berada di tepi Sungai Musi. Kerajaan Sriwijaya juga terkenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan dikuasainya beberapa wilayah seperti Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Pesisir Kalimantan. Raja terkenal dari kerajaan Sriwijaya adalah Bala Putradewa. Karena pada masa Bala Putradewa inilah kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan mencapai puncak kejayaannya. Masyarakat Sriwijaya memang dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat dengan kehidupan sungai dan laut. Sehingga kerajaan Sriwijaya ini juga dikatakan sebagai pusat perdagangan terpenting di kawasan Asia Tenggara. Dan juga merupakan kerajaan maritim yang sangat besar dan memiliki armada laut yang kuat. Hal ini disebabkan karena Sriwijaya sendiri meletakkan dasar politiknya pada penguasaan pelayaran dan perdagangan. Terdapat beberapa faktor yang membuat Sriwijaya dapat berkembang menjadi kerajaan maritim besar. Yang pertama, karena letak geografis pelabuhan yang sangat cocok sebagai tempat persinggahan dari para pedagang Tiongkok dan India. Jadi, para pedagang Tiongkok dan India bersinggah di pelabuhan Sriwijaya untuk beristirahat, untuk membeli perbekalan. Selain itu, faktor yang kedua adalah pelabuhan dari Sriwijaya juga dijadikan pusat perdagangan barter, di mana nanti para pedagang India dan Tiongkok berdagang juga dengan para masyarakat yang ada di Sriwijaya. Faktor yang ketiga, pelabuhan dari Sriwijaya digunakan sebagai pusat perdagangan untuk menjual barang-barang lokal dari masyarakat Sriwijaya sendiri untuk kemudian dikirimkan ke Tiongkok dan India untuk dipasarkan. Sehingga di sana terjadi interaksi yang cukup kuat dan membuat Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang sangat kuat di bidang pelayaran dan perdagangan. Selain terkenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara, Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Bahkan dari bukti sejarah, ada yang menyebutkan di Sriwijaya terdapat 1.000 orang biksu Buddha. Banyak kemudian para biksu dari berbagai daerah di Asia Tenggara datang ke Sriwijaya untuk belajar agama Buddha. Setelah itu, barulah mereka pergi ke India untuk melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi. Selain itu, di Sriwijaya sendiri banyak pemuda-pemuda yang dikirimkan oleh Bala Putradewa untuk mengenyam pendidikan ke universitas yang ada di India untuk memperdalam pendidikan agama Buddha. Sehingga tidak heran bahwasanya kerajaan Sriwijaya itu terkenal juga sebagai pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Bahkan terdapat beberapa pendeta Buddha dari kerajaan Sriwijaya yang terkenal seperti Sakyakirti dan Dharmapala. Akan tetapi pada akhirnya kerajaan Sriwijaya harus runtuh. Beberapa penyebabnya, yang pertama, terjadi serangan dari kerajaan Medang Kamulan, disusul oleh pelepasan diri dari kerajaan-kerajaan yang pernah ditaklukkan oleh Sriwijaya. Faktor yang kedua adalah terdesak oleh kerajaan Thailand yang mulai mengembangkan kekuasaannya. Faktor yang ketiga, terjadinya serangan dari kerajaan Kola Mandala yang berasal dari India. Dan faktor yang keempat, terjadi serangan dari Majapahit. Itulah beberapa faktor yang kemudian menyebabkan kerajaan Sriwijaya harus runtuh. Selanjutnya adalah kerajaan Mataram kuno.
Kerajaan ini berdiri pada sekitar abad ke-8 Masehi. Pusat pemerintahannya berada di Jawa Tengah, meliputi daerah Magelang, Muntilan, Sleman, dan Yogyakarta. Corak dari kerajaan ini adalah Hindu dan Buddha. Terdapat dua dinasti yang berkuasa. Yang pertama ada dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu. Salah satu raja terkenalnya adalah Rakai Pikatan yang membangun Candi Prambanan. Dinasti yang kedua adalah dinasti Sailendra yang bercorak Buddha. Salah satu raja yang terkenal adalah Samaratungga yang membangun Candi Borobudur. Pada abad ke-10, kerajaan ini dipindahkan oleh Empu Sendok dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Penyebabnya adalah karena kerajaan ini hancur terkena bencana alam. Adapun faktor lainnya karena perekonomian di wilayah timur itu lebih berkembang dibandingkan dengan di Jawa Tengah. Setelah dipindahkan oleh Empu Sendok, dinasti yang berkuasa itu adalah dinasti Isyana. Kerajaan Mataram kuno menjadi salah satu kerajaan maritim di Indonesia. Hal ini karena kerajaan Mataram memfokuskan diri pada pertanian dan perdagangan. Dan menurut beberapa prasasti, kerajaan Mataram kuno juga beberapa daerahnya seperti Tegal, Pekalongan, Brebes, Semarang diperkirakan pernah menjadi pelabuhan. Kemudian ada kerajaan Singasari. Kerajaan ini berdiri pada sekitar abad ke-13 Masehi dan terletak di sebelah timur Gunung Kawi dengan ibu kota Kutaraja. Kerajaan ini bercorak Hindu dan Buddha. Pendirian dari kerajaan ini diawali dengan sejumlah tragedi dan konflik internal. Tragedi dan konflik internal yang dimaksud adalah terjadinya pertumpahan darah di antara Ken Arok, Anusapati, Tohjaya untuk kemudian memperebutkan tahta atau kekuasaan dan juga balas dendam. Kerajaan ini kemudian berkembang menjadi kerajaan yang bersifat ekspansif ketika diperintah oleh Kertanegara, dan pada masa Kertanegara ini pula kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya. Kertanegara memiliki cita-cita untuk memperluas wilayah kerajaan Singasari. Dan untuk mewujudkan cita-cita tersebut, ia memiliki gagasan yang disebut ekspansi Dwipantara, yaitu sebuah perluasan wilayah untuk menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di seberang. Dan realisasi dari gagasan tersebut itu adalah dengan dilakukannya ekspedisi Pamalayu dan Pabali. Ekspedisi Pamalayu sendiri artinya adalah perang melawan Melayu, dan begitupun dengan Pabali, perang melawan Bali. Akan tetapi pada kenyataannya ekspedisi tersebut tidak berkonotasi negatif, tetapi ternyata ekspedisi yang dilakukan lebih kepada perdamaian dan perjanjian untuk kemudian bersatu di bawah kerajaan Singasari. Dan hal yang menjadi pokok utama untuk kemudian Kertanegara melaksanakan ekspedisi Pamalayu adalah untuk mengimbangi kekuasaan dari Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan yang saat itu menguasai sebagian besar dan kekuatannya sangat besar di Asia Tenggara. Sehingga untuk hal itulah kemudian Kertanegara melakukan ekspedisi Pamalayu. Selain itu, pada masa Kertanegara pun terdapat beberapa karya sastra yang terkenal. Contohnya adalah Kitab Pararaton yang disusun oleh Empu Prapanca. Kerajaan Singasari juga termasuk ke dalam salah satu kerajaan maritim di Indonesia karena memfokuskan diri pada perekonomian dalam bidang pertanian dan juga penguatan dalam perdagangan di laut. Selain itu, kerajaan Singasari juga pada akhirnya harus runtuh dan penyebabnya adalah adanya serangan Jayakatwang dari Kediri. Berikutnya ada kerajaan Majapahit yang berdiri pada sekitar abad ke-13 Masehi dan berpusat di sekitar daerah Trowulan sekarang, Jawa Timur. Kerajaan ini bercorak Hindu dan juga didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit pada mulanya adalah kerajaan agraris, tetapi kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang cukup besar. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal.
kita akan bahas terlebih dahulu faktor internal. Yang pertama, Majapahit ternyata melanjutkan politik Dwipantara yang dilakukan oleh Kertanegara dari Singasari. Kemudian, politik tersebut diperbarui lagi dengan Sumpah Palapa dari Gajah Mada. Faktor yang kedua, karena Majapahit memiliki pejabat tinggi yang memiliki kemampuan dan kualitas yang mumpuni, seperti contohnya Patih Gajah Mada dan juga Raja Hayam Wuruk. Faktor yang ketiga adalah hasil pertanian, terutama beras, ternyata sangat diminati karena memiliki kualitas yang baik. Berikutnya kita akan bahas faktor eksternal. Faktor yang pertama yaitu adalah meningkatnya jaringan internasional. Ternyata pelayaran dan perdagangan yang telah bertahun-tahun terjadi kemudian akhirnya mengalami frekuensi yang meningkat dan bertambah sehingga mendukung kerajaan maritim untuk terus berkembang secara pesat. Faktor yang kedua, meningkatnya perdagangan di laut yang didukung oleh adanya pelabuhan perdagangan dari kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Artinya, kerajaan-kerajaan di sekitar Asia Tenggara sudah mulai banyak yang mendirikan pelabuhan-pelabuhan perdagangan dan tentunya membantu menyokong tingkat perdagangan di laut. Faktor yang ketiga adalah semakin ramai dikunjungi oleh kapal-kapal dagang dari luar Nusantara yang kemudian berlabuh di bandar atau pelabuhan milik Majapahit. Faktor internal dan eksternal tersebutlah yang kemudian mendorong Majapahit berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Berikut raja-raja yang pernah berkuasa di Majapahit. Kerajaan Majapahit sendiri memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Kerajaan Majapahit pun harus mengalami keruntuhan. Beberapa faktor penyebabnya yang pertama, kondisi yang memburuk ketika Gajah Mada dan Hayam Wuruk meninggal. Artinya tidak ada pemimpin yang cakap untuk menggantikan Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Faktor yang kedua adalah terjadinya perang Bubat dan perang Paregreg. Perang Bubat sendiri adalah perang atau pertempuran yang terjadi antara keluarga kerajaan Sunda dengan kerajaan Majapahit, di mana saat itu akan dilakukan perkawinan antara Dyah Pitaloka sebagai putri Raja Sunda dan juga dengan Hayam Wuruk selaku raja dari kerajaan Majapahit yang kemudian batal dan terjadilah pertempuran perang Bubat. Selanjutnya ada perang Paregreg. Perang Paregreg merupakan perang saudara yang terjadi pada sekitar tahun 1400 di kerajaan Majapahit. Perang saudara tersebut untuk memperebutkan tahta antara Wikramawardhana dan juga Wirabumi. Faktor lainnya yang menyebabkan keruntuhan Majapahit adalah kuatnya pengaruh Islam di pesisir Jawa yang dibawa oleh Demak. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan Majapahit harus runtuh. Kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha yang telah kita pelajari ternyata telah meninggalkan jejak-jejak yang masih bisa kita lihat pada kehidupan masa kini seperti candi dan bangunannya yang menjadi aset bagi kegiatan pariwisata Indonesia saat ini. Kemudian wilayah Majapahit juga dijadikan acuan untuk menyebut batas politik negara kita. Lalu bendera kebangsaan Indonesia pun itu berasal dari warna panji-panji kerajaan Majapahit. Dan semboyan nasional tentang Bhinneka Tunggal Ika itu dikutip dari Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Selanjutnya, nilai-nilai seperti toleransi atas keyakinan itu juga diterapkan dari kerajaan-kerajaan yang telah kita bahas dan dapat menjadi contoh. Hal itu terlihat dari masyarakatnya yang walaupun beragama Hindu atau Buddha dapat hidup dengan selaras. Dan yang terakhir, peninggalan karya sastra besar seperti Kitab Pararato, Negara Kertagama itu telah menjadi acuan yang penting terhadap keberadaan sumber sejarah untuk lebih mengenal kehidupan masa lalu bangsa Indonesia. Dengan materi kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha ini, kita sekarang menjadi tahu bahwasanya nenek moyang kita dan kita pun pada saat ini memiliki kekuatan maritim yang kuat.
sehingga kita pun harus bisa membangkitkan kekuatan tersebut. Itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.